Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pembunuhan Casis TNI AL di Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Safan Faruk dari Prodi Teknik Mesin. Saya Dwinta Nur Aidi dari Teknik Kimia. Saya Putri Savitri dari Prodi Teknik Kimia. Saya Anida Dwi Fatia dari Prodi Teknik Kimia. Saya Andika Rahmat Fauzi dari Prodi Teknik Mesin. Awal mula kasus ini terjadi adalah saat paman Casis yang dibunuh bernama Paiman meminta tolong kepada Serda Adan agar Iwan dapat lolos proses seleksi. Tetapi Serda Adan meminta uang kepada keluarga Iwan sebesar 200 juta lebih dengan iming-iming dapat meloloskan Iwan masuk TNI AL tanpa tes. Tetapi kenyataannya Iwan tak lolos saat mengikuti seleksi tersebut. Lalu Serda Adan menawarkan kembali agar Iwan dapat ikut ke Padang untuk tes di sana karena Serda Adan mengaku memiliki seorang paman yang dapat meloloskan Iwan. Akhirnya Iwan dan keluarga menyetujuinya. Kemudian pada 3 September 2023 Serda Adan menghubungi keluarga Iwan agar dapat menghadiri pelantikan Iwan di Tanjung Uban pada awal Oktober. Tetapi tiba-tiba Serda Adan beralasan bahwa pelantikan Iwan itu ditunda hingga tanggal yang tidak bisa dipastikan. Tetapi keluarga Iwan tidak kunjung mendapatkan kepastian hingga Januari 2024. Akhirnya pada 27 Maret 2024 keluarga Iwan memutuskan untuk melapor ke Lanal Nias untuk mengetahui keberadaan Iwan. Hingga akhirnya pada 28 Maret keluarga Iwan mendapatkan kabar dari seorang TNI AL yang datang ke rumah Iwan bahwa Iwan telah dibunuh oleh Serda Adan bersama dengan seorang warga sipil berinisial ALV bahwa Iwan telah dibunuh dan dibuang jasadnya di Padang, Sumatera Barat. Serda Adan adalah pelaku yang melakukan pelanggaran berat dalam kasus ini. Ia juga dibantu dengan ALF, warga sipil. Sebenarnya, korban pun melakukan pelanggaran dalam bentuk menyogok anggota TNI supaya bisa masuk TNI. Adapun pelanggaran hak asasi manusia si Casis karena sudah dilakukan pembunuhan berencana oleh satu oknum TNI dan satu oknum sipil. Karena penyuapan yang dilakukan Casis dan diterima oleh oknum, terjadi pelanggaran hak asasi proses seleksi TNI yang adil dan transparan. Pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat karena terjadinya suap penyuap antara oknum. Pelanggaran yang terjadi yaitu 1. Perampasan dan penipuan. Keluarga korban telah dijanjikan agar korban bisa diterima menjadi siswa bintara TNI Angkatan Laut dengan syarat membayar uang 200 juta rupiah. 2. Perampasan hak hidup. Korban bukannya didaftarkan menjadi siswa bintara TNI Angkatan Laut namun malah dibunuh. 3. Pelanggaran hukum. Pelaku melakukan pembunuhan terhadap calon siswa bintara TNI Angkatan Laut dan pelaku terancam dihukum mati. Untuk menanggulangi masalah ini, yang pertama kita dapat melakukan dengan memanfaatkan ruang seperti media sosial untuk menunjukkan peran yang telah atau sedang dilakukan oleh pihak TNI. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kredibilitas di mata publik. Kasus ini tentunya menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas dari tiap individu lainnya dari pihak aparat TNI, agar tidak terjadi bentrok antara masyarakat dan TNI. Yang kedua, kita dapat melakukan pemeriksaan kembali secara merata kepada seluruh anggota TNI. Adanya kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas anggota TNI, sehingga pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah mereka sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Cara untuk mencegah permasalahan yang terjadi adalah kita harus membuat sistem yang transparan untuk penyeleksian calon bintara TNI AL, yang kemudian pihak terkait juga seharusnya membuat badan pengawasan terhadap proses penyeleksian calon bintara TNI AL yang dapat mempertanggungjawabkan hasil dari proses seleksi dan juga mempertanggungjawabkan apabila ada kasus serupa yang terjadi. Selain itu, proses penyeleksian bintara TNI AL harus lebih ketat lagi, dilihat dari potensi siswanya sendiri yang memiliki skill bela diri maupun wawasan kebangsaan yang dapat membantu dalam keberlangsungan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.